Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya. Sedang masih dalam keadaan yang sehat. Saya senang karena Tuhan begitu mencintai kita semua. Tetap semangat apapun situasi hidup kita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menegaskan kepada para murid bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi kita diajak untuk berdoa. Kita semua tahu, berdoa adalah sarana kita berbicara dengan Bapa kita dalam kerajaan surga. Berdoa bukan berarti semua persoalan kita akan selesai. Tapi dengan berdoa, kita akan semakin diteguhkan iman kita bahwa kita tidak berjalan sendirian, bahwa Allah senantiasa menyertai kita dalam situasi-situasi kegembiraan maupun penderitaan. Berdoa juga bukan tunggu ada persoalan baru kita berdoa. Jangan tunggu ada permasalahan, pergumulan, baru datang kepada Tuhan. Tidak demikian. Yesus menegaskan hari ini, berdoalah selalu dengan tidak jemu-jemu. Agar kita juga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus dilakukan, dan mana yang harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita hidup di dunia ini dengan begitu banyak tawaran. Maka benteng kita satu-satunya adalah kedekatan kita dengan Tuhan dalam doa-doa. Berdoa secara bersama itu gampang. Tapi apakah kita punya kerinduan untuk datang secara pribadi, untuk berdoa mata dengan Tuhan dalam doa itu? Ada kerinduan pribadi, bukan karena peraturan, bukan karena keterpaksaan, tapi lahir dari hati bahwa saya harus datang untuk bersyukur untuk semua rahmat yang saya terima dengan cuma-cuma dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam perumpamaan tadi, akhirnya permohonan si janda itu dikabulkan. Kita juga berdoa dengan tidak jemu-jemu dan percaya. Barang siapa yang dengan setia berdoa, Tuhan akan membantu dan menolong dia. Kadang kita berpikir bahwa saya berdoa tapi harus jawab. Jangan.
terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Bukan seperti apa yang saya kehendaki, tapi menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, apapun situasi hidup kita, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua dengar tadi dalam kisah tentang janda yang tadi terus-menerus datang memohon agar dia dibela haknya oleh tuannya. Dan tuannya mengabulkan permohonannya. Demikian pula Allah. Kalau manusia bisa mengabulkan permohonan mereka, apalagi Allah. Dia akan mengabulkan permohonanmu. Dia akan membenarkan mereka yang selalu berdoa dengan setia dan berharap pada kasih-Nya. Mari, apapun situasi hidupmu, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Dekatkan dirimu dengan Tuhan, agar seberat apapun salib hidupmu, engkau tidak sendirian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk rahmat kehidupan detik ini yang masih Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami mohon, dengarkanlah kami yang lemah dan rapuh ini. Ampuni dosa kami. Semoga kami dalam situasi apapun selalu bersyukur untuk semua rahmat yang kami terima. Berkati kami dengan pekerjaan kami. Berkati keluarga kami. Jauhkan keluarga kami dari sakit penyakit, dari segala gangguan roh-roh jahat. Tinggallah dalam keluarga kami, agar apapun yang kami hadapi, selalu ada damai yang datang daripadamu. Tuhan Allah yang Maha Rahim, berkatilah orang-orang yang masih bekerja hingga saat ini. Berikan mereka juga rezeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.